Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Akuntansi kelas 3A akan mempresentasikan materi siklus pengeluaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 4. Yang pertama, Utaviana Indriani NIM 20201210, 2 Hilmalia Putri 2020121022, 3 Audrey Jennifer Octaviatia NIM 2020121034, 4 Rizky Nainul Husna NIM 2020121038, 5 Raju Awan Sambuga 2020121180. Selanjutnya, untuk penyampaian materi akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari kelompok 4. Materi selanjutnya adalah menyetujui faktur pemasok. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktor pemasok untuk pembayaran. Yang pertama yaitu pencocokan 3 cara tradisional. Poin pertama, mengirimkan pesanan pembelian ke pemasok. Lanjut ke mengirimkan salinan pesanan pembelian ke bagian utang. Selanjutnya salinan pesanan pembelian. Selanjutnya yang keempat, apakah kuantitas pada faktur pemasok, kuantitas pada laporan penerimaan, dan harga faktur pemasok harga yang dicantumkan pada pesanan pembelian, yaitu tidak, yaitu memanggilkan pemasok dan merekonsiliasi faktur ke dokumen pendukung. Selanjutnya yaitu ya, membayar faktur pemasok. Yang poin kedua, menerima barang dan mengisi laporan penerimaan, yaitu mengirimkan salinan laporan penerimaan ke bagian utang. Salinan laporan pengiriman. Selanjutnya, apakah kuantitas pada faktur pemasok, kuantitas pada laporan penerimaan, dan harga pada faktur pemasok harga yang dicantumkan pada pesanan pembelian. Kalau tidak, memanggil pemasok dan merekonsiliasi faktur ke dokumen pendukung. Selanjutnya, ia membayar faktur pemasok. Poin ketiga, bagian utang penerimaan faktur pemasok, yaitu faktur pemasok. Selanjutnya, apakah kuantitas pada faktur pemasok, kuantitas pada laporan penerimaan, dan harga pada faktur pemasok harga yang dicantumkan pada pesanan pembelian, yaitu tidak memanggilkan pemasok dan merekonsiliasi faktur ke dokumen pendukung. Selanjutnya, ia membayar faktur pemasok. Untuk poin kedua, pendekatan evaluated receipt, yaitu 1. Mengirimkan pesanan pembelian ke pemasok. Selanjutnya akan mengirimkan salinan pesanan pembelian ke bagian utang. Yang ketiga, pesanan pembelian. Selanjutnya, menghitung jumlah yang harus dibayar, kuantitas diterima dari laporan penerimaan dikalikan harga per unit dari pesanan pembelian. Selanjutnya, membayar pemasok. Poin kedua, menerima barang dan mengisi laporan penerimaan. Selanjutnya, mengirimkan salinan laporan penerimaan ke bagian utang. Selanjutnya, laporan penerimaan. Selanjutnya, mengirimkan jumlah yang harus dibayar, kuantitas diterima dari laporan penerimaan dikalikan harga per unit dari pesanan pembelian. Yang terakhir, membayar pemasok. Selanjutnya adalah proses. 1. Paket voucher atau voucher package adalah seperangkat dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Ini terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Yang kedua, sistem non-voucher atau non-voucher system adalah sebuah metode untuk memproses utang yang tiap-tiap fakturnya disetujui untuk diposting ke catatan pemasok individual dalam file utang, kemudian disimpan dalam file faktur terbuka. Berkebalikan dengan sistem voucher. Yang ketiga, sistem voucher atau voucher system adalah metode untuk memproses utang yang mana voucher pencarian disiapkan, bukannya memposting faktur secara langsung ke catatan pemasok dalam buku besar pembantu utang.
Voucher pencarian mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur yang beredar, dan mengindikasikan jumlah bersih yang dibayarkan setelah dikurangi diskon dan potongan yang berlaku. Berkebalikan dengan sistem non-voucher. Selanjutnya ada yang keempat, voucher pencarian atau disbursement voucher adalah dokumen yang mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktur yang beredar, dan mengindikasikan jumlah bersih yang dibayarkan setelah dikurangi setiap diskon dan potongan yang berlaku. Yang kelima ada evaluated receipt settlement atau IRS adalah sebuah pendekatan tanpa faktur terhadap utang yang menggantikan proses pencocokan 3 cara. Faktur pemasok, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian dengan mencocokkan 2 cara atas pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Yang keenam ada kartu pengadaan atau procurement card adalah sebuah kartu kredit korporasi yang para pegawai dapat digunakan hanya pada pemasok tertentu untuk membeli jenis-jenis barang tertentu. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Satu ancaman adalah kesalahan dalam faktor pemasok, seperti ketidaksesuaian antara barang yang dicantumkan dan harga aktual yang dibebankan atau salah hitung dari total jumlah jatuh tempo. Akibatnya, ketepatan matematis dari faktur pemasok harus diverifikasi dan harga serta kuantitas yang dicantumkan di sana dibandingkan dengan yang diindikasikan pada pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Selanjutnya yaitu pengeluaran kas. Prosedur pengeluaran kas. Kasir, orang yang melapor ke bendahara, bertanggung jawab untuk membayar pemasok. Hal ini memisahkan fungsi penyimpanan yang dijalankan kasir dari fungsi otorisasi dan pencatatan yang dijalankan oleh masing-masing departemen pembelian dan utang. Pembayaran dibuat ketika utang mengirimkan kasir sebuah paket voucher. Meskipun banyak pembayaran terus dibuat dengan cek, penggunaan EFT dan FEDI semakin singkat. Berikutnya, ancaman dan pengendalian. Yang pertama, kegagalan memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu. Itu pertama, faktur yang disetujui harus diajukan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan mencetak sebuah daftar seluruh faktur yang beredar secara periodik. 2. Sebuah anggaran arus kas yang mengidentifikasi arus kas masuk dan komitmen yang luar biasa juga dapat membantu perusahaan untuk memanfaatkan diskon pembelian. Kemudian pembayaran barang yang tidak diterima. Yang pertama, banyak perusahaan mensyaratkan pengendalian persediaan dalam laporan penerimaan sebelum dapat digunakan untuk mendukung pembayaran faktur pemasok. Kedua, verifikasi jasa misalnya pembersihan atau pengecatan yang dilakukan dengan cara ditagih lebih sulit. Ketiga, para pegawai untuk menyerahkan bukti tambahan seperti agenda konferensi yang mengidentifikasi pengunjung untuk membuktikan bahwa mereka benar mengambil perjalanan. Keempat, cara terbaik untuk mencegah masalah ini adalah menggunakan kartu kredit perusahaan untuk perjalanan. Selanjutnya, pembayaran duplikat. Yang pertama, mensyaratkan sebuah paket voucher yang lengkap untuk semua pembayaran. Kedua, kebijakan untuk membayar hanya dari salinan asli atas faktur pemasok. Ketiga, membatalkan seluruh dokumen pendukung ketika pembayaran dibuat. Kemudian, pencurian kas. Yang pertama, keamanan fisik atas cek kosong dan mesin penandatanganan cek. Kedua, akuntansi periodik atas seluruh cek yang dinomori secara urut oleh kasir. Ketiga, pengendalian akses terhadap terminal EFT. Keempat, penggunaan komputer dan browser yang didedikasikan bagi perbankan secara online. Kelima, blok ACH pada rekening yang tidak digunakan untuk pembayaran. Keenam, pemisahan fungsi penulisan cek dari utang. Ketujuh, masyarakat tanda tangan rangkap pada cek yang lebih besar dari jumlah tertentu. Kedelapan, rekonsiliasi rutin pada rekening bank. Kesembilan, pembatasan akses terhadap file induk pemasok. Dan ke-10, membatasi jumlah pegawai dengan kemampuan untuk membuat pemasok 1 kali dan memproses faktur dari pemasok 1 kali. 11. Menjelaskan kas kecil sebagai dana impres. 12. Audit kejutan atas dana kas kecil.
Selanjutnya, mengecek perubahan. Yang pertama, mesin perlindungan cek. Kedua, penggunaan tinta dan kertas khusus. Ketiga, pengaturan pembayaran positif dengan bank. Dan yang terakhir, masalah arus kas, yaitu anggaran arus kas. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.